Halo, selamat siang. Happening Now kembali hadir untuk menemani Anda menyajikan beragam informasi teraktual yang menjadi perbincangan pada hari ini. Bersama saya Syazawi Sastro, and this is Happening Now. Banjir yang terjadi tidak menghentikan sepasang pengantin di Kabupaten Tebo Jambi menggelar pesta pernikahan. Acara tetap dilangsungkan di tengah genangan air, sementara itu sebuah granat tangan ditemukan di tengah sawah warga di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tim penjinak bom Sat Brimob Polda NTB meledakkan granat tersebut agar tidak membahayakan warga. Di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sebuah mobil mewah terekam kamera tercebur ke selokan yang dipenuhi air. Di Morowali, Sulawesi Tengah, seorang pengemudi mobil nekat menyeberangi sungai melewati jembatan kayu yang sempit dan hampir lapuk. Naiknya air setinggi 1 meter di Jalan Lintas Timur KM 83 Kabupaten Pelalawan Riau membuat sejumlah ambulans yang membawa pasien terpaksa antri untuk naik mobil gendong. Berhati-hatilah saat cuaca ekstrim melanda. Ada 2 bocah di Tangerang ditemukan tenggelam setelah terbawa derasnya arus banjir. Sementara itu di Jakarta Timur, bocah 6 tahun yang dilaporkan tercebur ke dalam saluran air Jalan Kerja Bakti Kelurahan Makassar akhirnya ditemukan oleh Badan SAR Nasional. 1 orang tewas, 2 orang terluka dan 1 lainnya masih dalam pencarian setelah bencana longsor terjadi di lokasi wisata di Subang, Jawa Barat pada Minggu sore. Berikutnya kita ke informasi lain. Ada saja tingkah menarik dari hewan-hewan yang terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Seperti 2 ekor kucing yang hendak berkelahi akhirnya berakhir dengan makan bersama. Usai keduanya diberi ikan pindang goreng. Nah, ini ada juga seekor gorila di kebun binatang yang merasa terganggu dengan suara teriakan melempar kayu ke arah pengunjung. Sidang vonis terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan digelar pada hari ini. Dan hasil dari sidang vonis tersebut bahwa Haris Azhar dan juga Fathia dinyatakan tidak bersalah. Lalu apa pernyataan mereka? Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di pengadilan. Irin, Badan Pusat Statistik merilis 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup paling tinggi. Dalam survei terungkap, Jakarta menduduki peringkat pertama dengan rata-rata nilai konsumsi per bulan mencapai 14,88 juta rupiah. Apa saja indikatornya dan bagaimana masyarakat mengelola keuangan? Kita simak bersama. KPU menggelar debat Capres Pemilu 2024 pada Minggu malam di Istora Senayan, Jakarta. Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD hadir dengan gaya busana khas masing-masing. 3 calon presiden terlibat dalam debat panas dalam debat ketiga calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Debat panas tersebut tersaji sejak segmen pertama debat yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu malam. Saat debat Capres kedua Pemilu 2024 ada satu momen yang menyita perhatian publik, yaitu saat Capres Anies Baswedan tidak bersalaman dengan Capres Prabowo Subianto pada penghujung debat. Sementara itu relawan Capres nomor urut 2 menilai Prabowo menang telak dalam debat tadi malam. Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku puas dengan performa Capres Ganjar dalam debat dengan tema seputar pertahanan dan geopolitik. Berbagai momen terekam kamera dalam debat calon presiden malam tadi, diantaranya saat 2 politikus Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, menghampiri meja moderator debat sementara pasca debat. Ketiga calon presiden menyatakan ketidakpuasannya terhadap debat yang berlangsung malam tadi di Istora Senayan. Konglomerat ternama Indonesia Sukanto Tanoto kembali melebarkan sayapnya di kancah bisnis properti internasional. Terbaru melalui Pacific Eagle Real Estate, Sukanto Tanoto membeli sebuah hotel mewah di Shanghai, Tiongkok milik pengembang Dalian Wanda Group. Militer Israel kembali melancarkan serangan udaranya ke wilayah Gaza pada hari Minggu. 2 jurnalis Palestina yang tengah melakukan peliputan tewas dalam serangan tersebut. Hal ini menambah jumlah jurnalis yang terbunuh akibat serangan Israel menjadi 109 orang. Kita ke informasi berikutnya, jumlah korban gempa yang menimpa prefektur Ishikawa, Jepang bertambah. Tim penyelamat masih melakukan upaya pencarian korban meski cuaca buruk sedang melanda. Bencana ini juga membawa trauma bagi para penduduknya, bahkan beberapa keluarga harus tinggal di mobil untuk menghindari gempa susulan.
Video penyerangan seorang hakim dalam sebuah sidang di Las Vegas menjadi viral di media sosial. Para anggota staf langsung menyelamatkan sang hakim dan mengamankan penyerangnya. Akibat peristiwa tersebut, persidangan dihentikan. Sementara itu, seorang penumpang pesawat Alaska Airlines merekam momen mencekam saat jendela pesawat lepas di ketinggian 16.000 kaki. Salah satu keraton di Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, akan menggelar Daup Ageng atau Pernikahan Agung Putra Bungsu Sri Paduka Pakualam ke-10. Sejumlah persiapan sudah dilakukan. Dalam acara Daup Ageng pada 10 Januari nanti akan disajikan hidangan langka berupa masakan sejak era Pakualam ke-7 hingga kudapan pada 1950-an. Jangan kemana-mana, karena CNN Indonesia Happening Now masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Festival Hispanik yang digelar di Pasto, Kolombia mulai pawai ikon budaya berwarna-warni sampai perang busa dan bedak menarik perhatian masyarakat. Yang juga diserbu ada di Karachi, Pakistan, sebab di sana akhirnya dibuka wahana trampolin raksasa seluas 6.000 meter persegi. Rocha de Reyes atau kue raja memecahkan rekor dunia Guinness sebagai kue terpanjang di dunia pada Minggu di Meksiko. Dan informasi ini akan menjadi penutup Happening Now pada siang hari ini. Saya Syazawi Sastro pamit. Sampai jumpa.